Kembali lagi di channel MyClub ID, dan hari ini kita kembali melakukan pengujian terhadap power supply giliran Cooler Master lagi untuk kali ini, dan yang akan kita tes saudara sepupu atau saudara dekatnya dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah melakukan pengujian terhadap Cooler Master Master Watt 550 watt bronze yang ada di sebelah kiri saya, dan yang hari ini kita akan ulas adalah, kalau dibilang adiknya juga nggak pas juga ya, karena ini adalah versi MWE tapi memiliki sertifikasi yang lebih tinggi daripada si Master Watt yang sebelah kiri ini. Yang akan kita bahas adalah Cooler Master MWE Gold 550 full modular. Jadi perbedaan besarnya adalah, pertama, yang satu ini yang baru nanti akan kita lakukan pengujiannya itu sertifikasinya 80 plus gold, sedangkan yang Master Watt ini bronze. Lalu yang satu fully modular, yang satu semi modular, dan keduanya memiliki kapasitas yang sama yaitu 550 watt. Mari kita saksikan bersama-sama pengujiannya. Sebelum memulai pengujian, kita coba lakukan unboxing untuk MWE Gold 550 watt ini untuk melihat apa saja sih yang didapatkan dalam paket penjualannya. Jadi sekali lagi, pastikan power supply Cooler Master yang kalian beli itu memiliki garansi dari NJT. Ini bisa dilihat dengan mudah dari stiker hologram yang ada di bodi power supply ini ya. Ini yang saya tunjuk ini. Jadi kalau itu sudah ada, berarti itu resmi didistribusikan oleh NJT. Dalam paket penjualannya tidak banyak, ini standar, tentunya manual book, lalu kabel, kemudian ada mur, lalu kabel-kabel modular. Karena ini full modular, otomatis semua kabelnya itu terpisah dari body power supply-nya sendiri. Kemudian ada kartu garansi, dan tentunya power supply-nya itu sendiri. Kita langsung buka saja power supply-nya. Ya. Power supply-nya standar dan agak terkesan sedikit compact, di mana panjangnya ini lebih ringkas dibandingkan power supply yang biasa ya. Ini menurut pribadi saya sih kalau melihatnya. Lalu ada sertifikasi 80 plus gold, berarti efisiensinya ini ketika di load 50% ada di angka 50% load itu ada di angka efisiensi 90. Lalu kipas yang dipakai ini cukup premium dari Silencio Fan, LDB, hening, dan juga memiliki sistem lubrikasi otomatis sehingga kipas ini akan bertahan lebih lama dengan tingkat kebisingan yang sangat-sangat rendah. Dia juga memiliki teknologi fanless, di mana ketika loadnya itu masih belum tinggi, dia tidak akan berputar, sehingga kipas akan jauh lebih awet ya. Ingat, garansi 5 tahun untuk power supply ini termasuk garansi kipas. Jadi ketika kipasnya benar-benar memang tidak berputar, pada tahun keempat ini tetap bisa diklaim garansinya. Kemudian konektor untuk kabel modularnya, kita bisa lihat di sini sistem push and clip ya, sama seperti umumnya power supply full modular lainnya. Lalu kita bisa lihat di sini menggunakan single rail 12 volt. Kemudian topologinya untuk premiernya itu menggunakan full bridge plus LLC resonant. Lalu di sekundernya menggunakan DC to DC, di mana dari 12 volt itu akan diturunkan ke 3,3 dan 5 volt. Ini adalah teknologi yang sudah populer saat ini karena lebih efisien digunakan, dan juga dia mendukung beberapa sistem hibernasi atau sistem yang ada di PC seperti C7, C5, C6 yang ada di spesifikasi komputer modern saat ini. Oke, mari kita lanjutkan ke pengujian. Tes pertama akan kita lakukan dengan meload dummy loader seperti biasa. Pada semua tes power supply yang kami lakukan selalu kita menggunakan alat yang sama, dan ini kita sudah hidupkan, kita sudah pasang power supply-nya.
Dan ini masih idle, belum ada pembebanan. Lihat di sini nggak ada lampu yang menyala di 12 volt, 5 volt, dan 3,3 ya. Semuanya masih normal. Dan di sini kita lihat power supply ini tidak memiliki fitur fanless atau mode hening ya. Dimana ketika idle, ini sudah fan-nya langsung berputar. Dan kita lihat konsumsi daya pada saat idle itu sudah ada 8,3 watt. Untuk mengutilisasi fan ini. Jadi fan ini bisa bergerak karena ada daya yang masuk ke power supply meskipun kita belum meload masing-masing tegangan yang ada. Ya. Kemudian kita cek tegangan di sini. Tegangan yang kita pakai input 220 volt. Dan sekali lagi karena dia 80 plus gold, dia memiliki full range dari 110 sampai 230 volt. Ada juga sertifikasi 80 plus gold 230 VEU. Artinya apa? Untuk sertifikasi yang ada kata-kata 230 V, dia hanya berjalan pada tegangan single input yaitu 230. Nah, untuk membuktikan, kita akan langsung start ini pada kondisi tegangan yang cukup ekstrim diturunkan, yaitu seperti ya biasa kita lihat kondisi kita di Indonesia, mostly tegangan itu turun. Kita akan set tegangannya di 160 volt dan kita akan mengoperasikannya pada tegangan 160 ini. Oke, 160 sudah hidup, kita hidupkan. Sekarang kita mulai bebankan. Spesifikasi yang ada sekali lagi di situ DC, dia single rail 12 volt dan kemudian dari 12 volt ini akan diturunkan menjadi 3,3 dan 5,5. Artinya apa? Kita tidak bisa langsung mengkombinasikan semua spesifikasi yang ada di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini 12 volt itu ada 45,8 ampere sudah 550 watt sendiri. Jadi kita harus mengurangi supaya kita bisa mendapatkan total watt di 550 watt nanti. Oke. Kita akan load perlahan-lahan. Ya, ini baru 10 ampere di 12 volt, 8 ampere di 3,3 dan 5 volt. Kita tambahkan lagi. Kita kasih konfigurasi 565 watt di mana 12 voltnya 36 ampere, kemudian 5,5 dan 3,3-nya di 16 ampere. 36. Oke, ini totalnya 565 watt dengan kondisi seperti ini. 12 voltnya 36 ampere, 5 volt dan 3,3 masing-masing 16 ampere. Sedangkan 5 VSB sesuai spesifikasi power supply di 2,5 ampere dan minus 12 voltnya di 0,3 ampere. Kita lihat tegangan itu masih di 154 ya, 154 volt, ini ekstrim ya. Dan kita lihat konsumsi daya listrik saat ini ada di 650 watt. Ini total tarikannya atau total konsumsi power supply yang bisa disupport ini totalnya adalah sekali lagi 565 watt. Masih berjalan dengan normal, kita lihat tegangannya masih dalam kategori toleransi. Sekali lagi kita menjalankan ini di tegangan yang ekstrim yaitu 150-an volt. Sekarang kita akan coba normalkan di 220. Kita kembalikan pada kondisinya, kondisi ideal dari tegangan listrik di Indonesia. Itu 220. Oke, dan ini konsumsi daya totalnya turun sebesar sekitar 8 watt karena tegangan inputnya normal ya. Jadi ada 642 watt di konsumsi dari listrik. Dan kita akan coba meningkatkan beban. Kita akan coba memaksa power supply ini mensuplai daya 605 watt.
kita akan naikkan 12 voltnya di 38 ampere. Terlihat konsumsi daya naik 600, hampir 670 watt. Lalu kita naikkan 5,5 dan 3,3-nya menjadi masing-masing 18 ampere. Ini total power yang dipakai saat ini dari power supply adalah 605 watt dengan konsumsi listrik 690 watt. Dan kita bisa lihat monitoring tegangan masing-masing masih dalam toleransi. Kita coba lagi memaksa power supply ini sampai batas yang melebihi kemampuannya. Sekali lagi ini kapasitas 550 watt dan kondisi saat ini kita membebani dia 653 watt. Sekali lagi 653 watt. Kalian bisa membuat perhitungan sendiri. Ini di 12 volt bebannya sekarang adalah 42 ampere. 42 ampere. 5,5 voltnya itu di 18 ampere, 3,3 di 18 ampere. Kalau kita jumlahkan semua totalnya itu adalah di 653 watt. Dan kita bisa lihat konsumsi daya dari listrik sekarang itu sudah melonjak jauh, hampir 740 watt. Dan power supply ini masih bisa berjalan dengan sangat-sangat normalnya. Dan monitoring juga masih menunjukkan angka yang ya masih normal, sangat-sangat normal. Kita coba lagi, kita tambahkan lagi 2 ampere lagi di 12 volt. Berarti sekarang ini ada sekitar 670 watt tambah 24 watt lagi dari 605. Berarti sekitar 670-an watt sekarang yang dibebankan pada power supply ini. Dan kita bisa lihat buktinya dari listrik sekarang yang tertarik 767 watt, hampir 770 watt. Rail masih berjalan dengan normal. Sekali lagi ini sudah jauh di atas spesifikasi yang seharusnya dimiliki oleh sebuah power supply berkapasitas 550 watt. Kita akan lanjutkan pengujian dengan menggunakan sistem PC yang umum kita pakai. Kita akan gunakan sebuah spesifikasi yang sedikit over, yaitu nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Pengujian selanjutnya kita akan gunakan PC. Kita pakai konfigurasi seperti yang terlihat ini. Motherboard X570 Aorus Extreme, kemudian prosesor Ryzen 9 3900X, kemudian kartu grafisnya kita menggunakan Gigabyte Radeon RX 5700 XT, dan tentunya si power supply MWE Gold 550 watt fully modular. Dan sengaja kita set tegangan input ini jauh di bawah, jadi 160. Kita pakai voltage regulator, kita set di 160 volt tegangannya. Ini mensimulasikan kondisi buruk yang ada di listrik umumnya yang ada di pinggiran ataupun beberapa daerah di Indonesia yang tegangan listriknya sangat-sangat tidak stabil. Kita hidupkan, PC jalan dengan baik, bisa boot dengan baik dengan kondisi seperti itu, dan kondisi tegangan yang tidak normal ya, atau sebenarnya tidak direkomendasikan. Lalu kita lihat terbukti sekali lagi bahwa tidak ada teknologi fanless, kipas tetap berputar meskipun tidak ada beban. Tetap berputar ya. Ini kondisi sekarang kita sudah masuk ke desktop dan kita akan cek peripheral yang kita pakai. Prosesornya AMD Ryzen 9 3900X dengan motherboard X570 Aorus Extreme dan memori G-Skill Trident Z Neo DDR4 3600 8GB x 2 dan kartu grafis Gigabyte Radeon RX 5700 XT Gaming OC. Sini kita sudah load monitoring HW Info. Kita bisa lihat tegangan saat ini sini 3,3 ada dia, sangat stabil sekali di atas angka yang standar, cukup bagus dalam kondisi ideal. Dan kita akan load sekali lagi, tegangan masih di kondisi yang sangat ekstrim, yaitu 150-an volt. Nanti dikonsumsi daya. Oke, dalam kondisi idle ada sekitar 110 watt lah yang terkonsumsi saat ini. Lalu kita load Prime 95 Smart FFT untuk menarik daya prosesor setinggi-tingginya. Dan kita bisa lihat sekarang konsumsi daya listrik sudah naik di angka 264. Kita tambahkan lagi GPU stress test seperti ini. Dan kita sudah melihat konsumsi daya hampir mencapai 500 watt. Kalau ada yang melihat video
yang sebelumnya kita menggunakan Master Watt Bronze, ini angka konsumsi dayanya ini sudah melewati 500 Watt. Ingat, ini Gold, sedangkan yang sebelumnya adalah Bronze. Jadi efisiensi ini bisa terbukti salah satunya dari konsumsi daya yang lebih kecil ketika kita menggunakan sertifikasi yang lebih tinggi seperti Gold ini. Dan ingat, ini masih dalam kondisi tegangan di bawah standar ya. Artinya power supply ini sedang bekerja untuk menyeimbangkan antara tegangan dan tetap melakukan efisiensi konsumsi daya listrik. Kita monitoring rail tegangannya dari HW Info. Masih juga di atas angka yang sebenarnya, jadi masih bagus sekali. Dan kita akan biarkan ini kurang lebih 30 menit. Pengujian sudah berjalan 2 jam lebih. Ini bisa kita lihat dari sini. Time-nya 2 jam 17 menit. Dan juga di sini kita bisa lihat di HW Info juga menunjukkan 2 jam. Dan kondisinya masih stabil. Kita lihat masing-masing railnya 3,3, 12, dan 5 masih dalam kondisi sangat baik sekali, sangat bagus, sangat normal. Konsumsi daya stabil di angka 480-an watt, dan sistem yang kita pakai masih berjalan dengan baik. Oke, demikian pengujian kita untuk MWE Gold 550 full modular di platform PC. Demikian pengujian kita untuk MWE Gold 550 watt full modular kali ini, dan kita bisa lihat bersama semua pengujian yang kita lakukan, baik itu pengujian menggunakan PC maupun pengujian menggunakan dummy loader, semuanya berjalan dengan baik, dengan normal, tidak ada masalah apapun. Dan kita harus bisa bedakan antara MWE dan MWE Gold nih. MWE Gold ini sudah masuk dalam kategori mainstream ke high end ya. Pertama karena rancang bangun atau topologi yang dia implementasikan atau diimplementasikan oleh Cooler Master di power supply ini sudah menggunakan full bridge LLC plus DC to DC, di mana biasanya full bridge LLC ini hanya digunakan di power supply high end. Kedua juga kita bisa lihat perbedaan antara MWE yang biasa atau yang umum, MWE 450 ya, dengan MWE Gold 550 ini adalah pada kualitas komponen yang ada di dalamnya. Pertama soal kipas, di mana di MWE Gold ini sudah mengadopsi kipas jenis LDB, kipas yang lebih silent dan juga umurnya lebih panjang. Dan tentunya garansi yang ditawarkan oleh MWE Gold ini akan jauh lebih panjang dibandingkan MWE yang sudah sangat populer itu. Dan tentunya sertifikasi ya. Oke, itu saja kali ini video dari kami. Bila ada pertanyaan, komentar, silahkan tuliskan di description, kami akan berusaha membalas, dan sampai ketemu di video selanjutnya.